Raden Anantareja atau yang lebih sering dikenal dengan Raden Antareja adalah salah satu tokoh pewayangan yang tidak terdapat dalam Mahabharata karena merupakan asli ciptaan para pujangga Jawa. Raden Antareja adalah putra sulung Raden Werkodara yang lahir dari Dewi Nagagini, putri Batara Anantaboga, dewa bangsa ular dari kahyangan Sapta Pratala. Pernikahan Raden Werkodara dan Dewi Nagagini terjadi setelah peristiwa kebakaran Balai Sigalagala, di mana para Korawa mencoba membunuh para Pandawa, seolah-olah memang karena kecelakaan. Tapi Pandawa bisa diselamatkan oleh Landak Putih penjelmaan dari Resi Gunabantala, mertua dari Raden Yamawidura. Setelah peristiwa tersebut, Pandawa dan Dewi Kunti tidak kembali ke Hastina, melainkan pergi mengembara. Di tengah perjalanan mereka terkena aji pameling Batara Anantaboga, sehingga mereka langsung berada di istana Sapta Pratala. Batara Anantaboga meminta maaf atas kejadian tersebut, dan dia mengutarakan niatnya untuk menikahkan putrinya Dewi Nagagini dengan Raden Werkodara. Karena tadi malam Dewi Nagagini bermimpi menikah dengan Raden Werkodara. Karena mimpinya tersebut, Dewi Nagagini berpamitan untuk mencari Raden Werkodara. Batara Anantaboga melarang putrinya untuk pergi, dan dia sanggup mendatangkan Raden Werkodara beserta keluarganya. Melihat kecantikan Dewi Nagagini, Raden Werkodara menyetujui pernikahan tersebut. Tetapi dia segan karena Raden Puntadewa belum menikah. Sebagai seorang yang bijaksana, Raden Puntadewa akhirnya mengizinkan Raden Werkodara untuk menikah lebih dahulu. Setelah pernikahan tersebut, Raden Werkodara pergi meninggalkan Dewi Nagagini dalam keadaan mengandung. Ketika pada saat kelahiran Raden Antareja, Kahyangan Suralaya diserang pasukan dari kerajaan Jangkar Bumi yang dipimpin oleh Patih Wisasarpa. Hal ini disebabkan karena kecewaan Prabu Nagabaginda kepada Batara Guru, sebab gelar Sang Hyang atau Batara diberikan kepada Anantaboga, dan wanita yang dicintainya yaitu Dewi Suprapti dinikahkan dengan Batara Anantaboga. Tapi pasukan Jangkar Bumi bisa dipukul mundur dan Patih Wisasarpa bisa dikalahkan oleh Batara Bayu dengan ajian Bayu Rotra. Mendengar kekalahan pasukannya, Prabu Nagabaginda marah dan berniat mengobrak-abrik Kahyangan. Batara Guru yang tahu kemarahan Nagabaginda dengan kesaktiannya mengangkat Kahyangan Suralaya agar tidak bisa dijangkau Nagabaginda. Batara Guru mengutus ketiga anaknya, yaitu Batara Sambu, Batara Indra, dan Batara Bayu, yang didampingi Batara Narada untuk pergi ke Kahyangan Sapta Pratala. Karena dia mendapatkan firasat yang bisa mengalahkan Nagabaginda adalah cucu dari Batara Anantaboga. Di Kahyangan Sapta Pratala, kebahagiaan sedang menyelimuti hati Dewi Nagagini dan Batara Anantaboga karena kelahiran Raden Antareja. Tiba-tiba datanglah Batara Narada beserta Batara Sambu, Indra, dan Bayu. Mereka mengatakan tujuan kedatangannya ke Kahyangan Sapta Pratala, dan setelah itu mereka memandikan bayi Raden Antareja dengan air suci kehidupan. Seketika Raden Antareja menjadi dewasa. Sang Hyang Antaboga melumuri tubuh Raden Antareja dengan air liurnya, agar tubuh Raden Antareja kebal terhadap senjata-senjata. Akhirnya Raden Antareja berhadapan dengan Prabu Nagabaginda, dan terjadilah pertempuran di antara keduanya. Prabu Nagabaginda yang tidak bisa menandingi kesaktian Raden Antareja mengaku kalah dan menyerahkan kerajaan Jangkar Bumi kepada Raden Antareja, sebelum akhirnya dia menitis ke dalam tubuh Raden Antareja
Dan begitulah Raden Antareja juga dikenal dengan Naga Baginda.